Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Putri, nomor induk mahasiswa 21154. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume mata kuliah pengantar manajemen. Untuk itu sebelumnya saya akan share screen untuk memperlihatkan PPT hasil resume tersebut. Oke, materi pertama adalah komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah fungsi manajerial inti yang mencakup tidak hanya pertukaran informasi, tetapi juga pengelolaan informasi di dalam dan di luar organisasi. Komunikasi yang efektif memerlukan pendengaran yang penuh perhatian dan penyampaian pesan yang jelas untuk memungkinkan pemahaman bersama. Komunikasi yang efektif di dalam organisasi dan dengan pemangku kepentingan di luar adalah elemen kunci dalam keberhasilan pemenuhan mandat. Komunikasi adalah alat penting yang tersedia bagi seorang manajer, tidak hanya untuk mendapatkan dukungan, membujuk, menginspirasi, mendapatkan informasi, merangsang ide, memotivasi, tetapi juga menyampaikan kritik yang membangun atau meredakan amarah yang membara. Jenis komunikasi. Sifat dan aliran komunikasi dalam suatu organisasi biasanya mencerminkan strukturnya. Dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung lebih formal, tertulis, dan mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan dalam lingkungan yang lebih datar atau tidak terlalu hierarkis, orang cenderung berkomunikasi lebih banyak secara tatap muka, melalui email informasi dan naik turun. Untuk seorang manajer, dalam lingkungan hibrida ini, komunikasi yang efektif memerlukan analisis pemangku kepentingan, seperti siapa tim saya, kepada siapa kita berhubungan, gaya dan media apa yang cocok untuk menyampaikan pesan, dan apa sensitivitas dan kendala. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi verbal yang baik memerlukan kedua komponen dialog, penyampaian pemikiran dan ide yang efektif, serta mendengarkan secara aktif. Komunikasi tertulis adalah keterampilan menyampaikan pesan yang jelas, ringkas, dan informatif melalui kata-kata tertulis adalah hal yang sangat langka. Yang ketiga, komunikasi eksternal adalah misi lapangan yang memiliki tugas informasi publik atau PIO yang secara resmi bertanggung jawab atas hubungan eksternal. Yang keempat, komunikasi lintas budaya. Kebudayaan sebagai merupakan nilai dan norma yang dipelajari untuk membentuk perilaku individu atau komunitas. Komunitas lintas budaya yang sukses membutuhkan pendengar yang aktif, pengamatan yang tajam, dan penerimaan perbedaan. Selanjutnya adalah materi pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang efektif adalah proses terdefini yang membantu mengidentifikasi dan memilih tindakan terbaik di antara beberapa pilihan berdasarkan tujuan dan evaluasi konsekuensi yang mungkin terjadi. Beberapa keputusan relatif sederhana dan tidak penting. Lainnya adalah penting dan dapat melibatkan beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait, seperti ketidakpastian atau kurangnya informasi, risiko tinggi, berbagai pemangku kepentingan atau konsekuensi tak terduga. Selanjutnya, langkah-langkah pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang sistematis membantu agar langkah-langkah yang diambil mengarah kepada keputusan yang tepat dengan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang baik untuk mengambil keputusan harus mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, definisikan masalah dan tujuannya. Yang kedua, pilih proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, menghasilkan pilihan alternatif. Yang keempat, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan dalam membuat keputusan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pilihan bagaimana keputusan itu dibuat. Yang pertama, pentingnya keputusan. Semakin tinggi kepentingan, semakin besar kemungkinan untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, tingkat komitmen. Semakin banyak orang yang menyetujui keputusan tersebut, semakin pula harus melibatkan orang-orang dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, jumlah waktu. Semakin banyak waktu yang dimiliki, semakin banyak kesempatan dalam melibatkan orang lain.
Selanjutnya, melaksanakan keputusan. Setelah keputusan dibuat, manajer perlu mengkomunikasikan keputusan dan selanjutnya mengimplementasikannya. Komunikasi, arahan, kebijakan, dan lain sebagainya harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama itu tujuan keputusan. Selanjutnya penjelasan tentang alternatif, manfaat, dan risiko jika ada. Selanjutnya peserta dalam proses pengambilan keputusan, daftar tugas dan pembagian peran untuk melaksanakan keputusan. Yang terakhir, kerangka waktu untuk mengimplementasi. Keputusan yang dibuat pada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi memerlukan hierarki pengambilan keputusan, bawahan, sampai tugas di tingkat operasional dapat diimplementasikan. Selanjutnya, materi manajemen waktu. Pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah tentang perencanaan dan latihan secara sadar kontrol atas alokasi waktu di semua kegiatan sehingga meningkatkan efisiensi individu dalam organisasi. Mengatur waktu secara efektif dan efisien adalah inti dari praktik manajemen yang baik. Waktu adalah sumber daya yang terbatas yang didistribusikan secara merata kepada seluruh manusia. Seluruh dunia berfungsi pada 24 jam yang sama per hari, tetapi cara waktu yang digunakan dan dirasakan tidak universal. Manajemen waktu dapat mencerminkan kebiasaan pribadi, pendidikan, dan budaya. Manajemen waktu dapat ditingkatkan dengan keterampilan, alat, dan teknik tertentu yang dapat dikembangkan. Prinsip dan praktek manajemen waktu. Yang pertama, perencanaan waktu berbasis sasaran. Setiap rencana untuk mengalokasikan sumber daya secara strategis harus dimulai dengan pemahaman tentang apa yang ingin dicapai, menggambarkan dan mendefinisikan tujuan dan sasaran yang dapat memperdayakan diri dan akan membantu memprioritaskan waktu yang lebih baik. Yang ketiga, mengubah tujuan menjadi kegiatan. Mengubah tujuan menjadi kegiatan dapat dikelola adalah langkah pertama untuk mencapainya. Setiap tugas yang dapat diklasifikasikan menurut perkiraan kerangka waktunya, mendesak atau tidak, dan urutan kepentingan. Yang ketiga, menggunakan log aktivasi. Realitas alokasi waktu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Menyiapkan tujuan dan membuat daftar aktivasi yang diperlukan untuk mencapainya adalah panduan yang perlu dibandingkan dengan cara waktu yang sebenarnya. Dihabiskan setiap hari seperti yang dicatat dalam log aktivitas. Selanjutnya, delegasi. Pendelegasian adalah tindakan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain. Biasanya bawahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Orang yang mendelegasikan tugas tetap bertanggung jawab atas hasilnya. Delegasi memberdayakan bawahan untuk membuat keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk bertindak. Yang kelima, rapat. Kebutuhan bertukar informasi, berkoordinasi, dan memberdayakan bahwa seluruh hari kerja perlu sesekali diadakan pertemuan. Rapat adalah kegiatan pertemuan yang diperlukan, berguna, dan juga memotivasi. Dalam kegiatan besar yang menghindari resiko, rapat sering diadakan sebagai pengganti pengambilan keputusan. Yang keenam, bepergian. Perjalanan adalah bagian dari pekerjaan. Namun, manajer akan kehilangan banyak waktu dalam perjalanan. Tetapi juga, waktu perjalanan seringkali dapat digunakan secara produktif. Yang keempat, 7, gangguan. Gangguan dapat mengurangi produktivitas dan mencegah pekerjaan yang terfokus, seperti informasi yang berlebihan bisa menjadi gangguan dalam berfokus. Yang kedelapan, penundaan adalah menunda tindakan penting dengan melakukan kegiatan lain yang kurang penting. Penundaan tidak hanya mengurangi produktivitas dan kinerja secara keseluruhan, tetapi menjadi sumber utama stres dan kecemasan. Yang kesembilan, penjadwalan. Untuk menguasai manajemen waktu, perlu dedikasi dan disiplin. Setelah tugas penting, profesional dan pribadi telah diidentifikasi dan diprioritaskan. Perlu untuk komitmen pada jadwal untuk mendukung jadwal daftar tugas yang dikunci. Sekian pemaparan materi pengantar manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.